Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epni Alveleka, saya dari kelas PWI 6C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi pemahaman saya terhadap sebuah ceramah yang berjudul Memetik Hikmah Sejarah Kejayaan Baghdad, Inspirasi Membangun Peradaban Islam yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Ginanjar Seiban. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan isi ceramah tersebut secara runtut, lengkap dengan menit kejadiannya. Lalu saya juga akan menyampaikan pelajaran yang saya dapat, komitmen pribadi saya, serta upaya nyata yang akan saya lakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan khalayak ramai. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat baik untuk saya sendiri ataupun yang menonton video ini juga. Oke. Pertama itu ada catatan dalam video tersebut. Itu ada di menit pertama dan kedua, pembukaan ya, keutamaan menghadiri majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu bisa memudahkan jalan ke surga. Kemudian dari menit 2 sampai menit ke 5 lewat 30 detik itu ada pentingnya ilmu sejarah, ilmu tarik. Orang yang tidak memahami sejarah dan ilmunya tidak akan lulus. Jadi kesimpulannya itu yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian di menit ke 5 lewat 31 sampai di menit ke 9 lewat 30 itu Ustadz menyampaikan tentang kekaguman orientalitas barat atau Kennedy terhadap cepatnya penyebaran Islam hanya dalam 50 tahun setelah wafatnya Nabi. Kemudian di menit ke 9 sampai ke menit 15 itu ada menyimpulkan tentang perbandingan peradaban Arab pra-Islam dengan Romawi. Dari menit ke 15 sampai ke menit 20 itu ada peralihan sistem pemerintahan dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah yang diwariskan turun-temurun di ibu kota. Dari ibu kota pindah ke Damaskus. Kemudian di menit ke-20 sampai menit 23 itu Ustadz membahas tentang munculnya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Abdul Abbas Asy-Syafa yang memindahkan ibu kota ke Baghdad. Kemudian selanjutnya dari menit itu yaitu menit 23 ke menit 26 lewat 30 detik itu ada zaman Abbasiyah sebagai zaman keemasan Islam menurut sejarawan Ahmad Amin, yaitu Fajrul Islam, Duha Islam, dan Zuhur Islam. Kemudian dari menit ke-26 sampai menit ke-30 itu beliau membahas tentang Ibnu Khaldun, yaitu peradaban memiliki siklus, yaitu lahir, berkembang, puncak, stagnan, mundur, dan mati. Dan Abbasiyah ini adalah puncak kejayaan. Oke, dari menit ke-30 sampai ke menit 33 itu ada faktor kejayaan Abbasiyah, yaitu luasnya wilayah, kuatnya pemerintahan, integritas, dan cinta ilmu. Dari menit ke-33 sampai menit ke-37 itu ada pentingnya ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah, tempat penerjemahan ilmu dari berbagai bahasa Arab. Selanjutnya yaitu menit ke-37 sampai ke menit 41 Ustadz membahas tentang perkembangan ilmu sains dan umum. Al-Khwarizmi yaitu seorang ahli matematika, dan Jabir bin Hayyan kimia, dan Ibnu Sina itu di kedokteran. Dan ada juga yang lain-lain ya. Dan di menit 41 sampai menit 45 itu ada ilmu keislaman yang juga berkembang. Fikih itu ada 4 mazhab, dan hadis Bukhari Muslim, tafsir Tabari, Ar-Razi, and Al-Baidawi. Dari menit ke-45 ke menit 49 itu si Ustadz menjelaskan tentang dialog dan toleransi berkembang. Baitul Hikmah juga diisi oleh ilmuwan non-muslim, seperti contohnya itu ada Hunain bin Ishaq. Kemudian dari menit ke-49 sampai menit ke-52 beliau mengatakan kesatuan ilmu umum dan agama. Contohnya yaitu Jabir bin Hayyan
adalah seorang ahli kimia sekaligus beliau ini juga ahli, maksud saya ulama, seorang ulama. Kemudian dari menit ke 52 sampai ke menit 55 yaitu ada tradisi intelektual Abbasiyah yang melahirkan ilmu tata bahasa Arab oleh Sibai, yaitu seorang Persia. Dari menit ke 55 sampai menit ke 58 itu perbedaan pendapat antara ulama disikati dengan ilmu, adab, dan akhlak. Contohnya itu ada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dari menit ke 58 sampai ke menit 1 jam ya. Pertanyaan jamaah. Apakah peralihan Umayyah ke Abbasiyah berdarah? Yang dijawab iya, tapi ini masih umum terjadi dalam sejarah. Oke. Kemudian dari 1 jam ke 1 jam lewat 4 menit itu ada peradaban Islam di Nusantara berkembang tanpa pertumpahan darah melalui dakwah, jadi bukan melalui perang. Kemudian di di jam 1 lewat 4 ke jam 1 lewat 8 menit itu ada sebuah pertanyaan seperti kenapa seorang umat Islam tidak semaju dahulu. Ustadz menjelaskan dengan teori Said Nursi, nanti kita bahas ya. Kemudian di jam 1 lewat 8 menit ke jam 1 lewat 12 menit itu ada umat Islam yang memiliki potensi spiritual untuk membangkitkan kembali peradaban, dibutuhkan ilmu dan pastinya juga dibutuhkan adab. Kemudian saya akan menceritakan ulang tentang pemahaman video tadi dan juga dari menit ke menitnya ya. Saya menonton video dari Ustadz Dr. Ginanjar Syaiban tentang kejayaan Baghdad dan peradaban Islam tadi. Ceramah ini sangat menyentuh dan membuka wawasan saya. Seperti yaitu Ustadz pada menit-menit awal dia menjelaskan tentang keutamaan hadir di majelis ilmu, bahkan menjadi jalan kita untuk ke surga. Dan kemudian dia juga menjelaskan tentang seorang peneliti barat bernama Kennedy yang takjub karena dalam waktu kurang dari 100 tahun Islam sudah menyebar ke 3 benua. Kemudian di bagian pada menit ke 9 maksud saya, yaitu Ustadz membandingkan bangsa Arab sebelum Islam yang tidak diperhitungkan ini dan setelah Islam menjadi pemegang peradaban. Pada menit selanjutnya yaitu menit 15 sampai ke menit 20 itu beliau membahas tentang mulai dari sistem Khulafaur Rasyidin yang berganti ke sistem dinasti Umayyah lalu ke Abbasiyah yang memindahkan ibu kota ke Baghdad. Selanjutnya pada masa Abbasiyah ini adalah puncak kejayaan Islam menurut banyak sejarawan seperti Ahmad Amin dan Ibnu Khaldun. Dan faktor kejayaan adalah luasnya wilayah, pemerintahan yang kuat dan pemimpin yang cinta ilmu seperti Harun al-Rashid yang mendirikan Baitul Hikmah. Ilmu pengetahuan berkembang seperti matematika, kedokteran, filsafat, optik, dan lain-lain. Itu ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Jabir bin Hayyan itu sangat berpengaruh ya. Dialog antar umat, toleransi, dan keterlibatan ilmuwan non-muslim dalam membangun peradaban. Dan pada menit ke 49 itu tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan agama ulama seperti Ibnu Rusyad dan Jabir bin Hayyan yang mereka itu menjadi contoh nyata. Kemudian bahkan ilmu tata bahasa Arab lahir dari orang Persia seperti Sibawi. Ilmu itu jadi lintas antar bangsa. Perbedaan mazhab tidak menjadi permusuhan karena dibangun di atas ilmu dan akhlak. Kemudian ada sesi di dalam video itu ada sesi tanya jawab. Itu pada menit ke 58 sampai ke 1 jam lewat 12 menit yang beliau Ustadz itu menjelaskan bahwa peradaban Islam bisa bangkit kembali jika umat Islam memegang ilmu dan adab. Said Nursi mengatakan bahwa Eropa sedang hamil Islam yang artinya adalah ada harapan dalam peradaban Islam bangkit kembali dari krisis spiritual barat. Kemudian saya akan menjelaskan pelajaran yang didapat dalam video tersebut.
Jadi dalam video tersebut saya belajar bahwa kejayaan Islam dahulu dibangun dengan yang pertama itu ilmu pengetahuan yang terbuka dan universal. Kemudian integritas pemimpin yang mencintai ilmu. Kemudian toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi dan dijunjung ya. Kemudian kesatuan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dan yang terakhir dialog adab yang tinggi antar ulama dan antar bangsa. Untuk mencintai ilmu, baik itu ilmu agama maupun umum, menjaga adab dan toleransi dalam berdiskusi, terus belajar sejarah Islam agar tidak lupa jati diri sebagai umat, dan menyebarkan semangat kejayaan Islam dengan cara yang damai dan berakhlak. Kemudian dalam upaya lingkungan, seperti di keluarga yang pertama, saya bisa mengajak anggota keluarga menonton kajian sejarah Islam, dan untuk masyarakat itu menjadi contoh akhlak Islam dalam sikap jujur, sopan, dan toleransi. Kemudian untuk di khalayak ramai itu mengedukasi teman-teman tentang pentingnya sejarah dan ilmu Islam melalui media sosial. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan setelah saya melihat video di YouTube tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.